Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asep Taufik Hidayat. Saya dari Fakultas FPIK Unika, Prodi Pendidikan Jasmani, angkatan 24 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan etika berkomunikasi dalam Islam. Oke. Sebelumnya, mari kita bahas dulu mengapa etika komunikasi itu penting. Kita bahas definisi etika secara umum, yaitu tata cara atau berbicara, menyampaikan pesan sesuai dengan norma, nilai, dan sopan santun yang berlaku secara universal. Etika berkomunikasi itu adalah hal yang penting secara umum ya. Cara gimana kita berbicara, sopan santun, mengikuti norma-norma nilai, karena di setiap tempat itu mempunyai norma dan nilai tertentu yang berbeda-beda dan kita itu harus mengikuti norma-norma dan nilai tersebut, dan itulah definisi dari etika secara umum ya. Kalau misalkan perspektif dalam Islam, komunikasi bukan sekedar transfer informasi, melainkan mencerminkan dari akhlak, keimanan, dan ketakwaan atau adab. Nah, kalau misalkan dalam Islam sendiri, etika berkomunikasi itu bukan sekedar kita berbicara gitu, bukan sekedar kita mentransfer informasi, berkomunikasi, interaksi, tapi dalam etika tersebut juga itu tuh bisa menggambarkan gitu bagaimana akhlak kita kepada Tuhan, keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adab kita juga. Kalau misalkan dalam Islam tersendiri, kalau misalkan kita beretika komunikasi yang baik, itu sudah kelihatan secara langsung. Oh, kalau misalkan itu etika komunikasinya baik, sopan, dan bagus lah, itu tuh kalau di perspektif perspektif Islam tuh udah kebilangnya bagus, sudah ke apa ya bahasanya, sudah terjamin bagus lah akhlak, keimanan, dan ketakwaannya lah. Selanjutnya, kalau misalkan dalam landasan hukum, dasarnya kuat, bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis tentang pentingnya menjaga lisan dan ucapan. Ya, begitulah. Jadi dalam Al-Quran dan hadis juga sudah dijelaskan ya, ada ayat dan hadisnya tentang berkomunikasi, karena kita itu harus bisa beretika komunikasi yang baik, guys. Karena itu tuh hal yang paling dasar dan paling penting juga itu dalam hukum, dalam kita bersosial juga. Selanjutnya, fondasi ilahiyah dasar etika komunikasi. Nah, prinsip komunikasi dalam Islam didasarkan pada kesadaran bahwa setiap ucapan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Jadi setiap apa ucapan kita itu pasti akan dicatat, nah, dan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita itu harus bisa menjaga etika dan komunikasi kita secara lisan juga. Itu kita itu harus bisa mempertimbangkan apa yang kita akan ucapkan dan dikeluarkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 49, surat ke maaf, dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11 sampai 12 mengatakan melarang keras, menghina, mencela, dan berprasangka buruk atau suudzon terhadap sesama muslim. Ini merusak uhuwah. Nah, gitu. Jadi di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, kita itu tidak boleh menghina, mencela, dan berprasangka buruk atau suudzon. Karena itu tuh kalau misalkan kita menghina itu, kenapa gitu? Kenapa kita harus menghina sesama ciptaan Tuhan juga? Emang kita sesempurna apa gitu? Mencela, apalagi berprasangka buruk. Kita itu tidak tahu gitu apa yang mereka alami, apa yang mereka
dapatkan, kita itu tidak bisa berprasangka buruk. Kita itu harus jangan sampai kita mengambil keputusan berprasangka buruk secara cepat. Kita itu harus punya perspektif lain dari seseorang yang yang kita tuju itu. Terus dalam surat Qaf juga dijelaskan kesadaran pengawasan, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, ternyata malaikat itu selalu mengawasi kita dan selalu mencatat apa yang kita ucapkan gitu. Terus selanjutnya, pilar etika hadis Nabi tentang lisan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, jadi dalam hadis juga dijelaskan ya, kalau misalkan kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita itu kalau misalkan tidak bisa berjaga komunikasi yang baik atau kita tidak bisa menjaga lisan kita, lebih baik kita diam. Jangan banyak tingkah, jangan banyak berprasangka buruk karena itu akan membawa kerugian kepada diri kita sendiri. Tuh. Selanjutnya, 5 prinsip utama komunikasi Islam. Yang pertama, jujur syirik. Berkata benar, tidak melebih-lebihkan atau menipu. Ini adalah kunci kredibilitas. Nah, jujur itu adalah dari poin utama ya, karena kita itu harus apa adanya gitu. Kita itu tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh berbohong. Ya udah gitu, kita itu harus bersikap apa adanya sesuai yang kita punya ada, dan itu pun kalau misalkan kita jujur itu kita juga kayak ya udah gitu, tidak ada beban apapun itu. Berbeda kayak orang yang misalkan bohong, itu tuh nanti bakal kayak ada suatu tuntutan kepada diri kita sendiri gitu. Dan itu ya udah, yang pertama pasti pasti kita juga akan merasa dosa juga, pasti dosa itu yang jelas. Kedua, kayak kalau misalkan kita itu tidak jujur, akan ada suatu apa ya, kayak beban tersendiri lah untuk diri kita sendiri, dan itu tuh tidak baik gitu. Selain dosa, nambah beban mental juga gitu. Terus yang kedua, sopan dan lembut atau layin, menggunakan nada bicara dan pilihan kata yang menenangkan untuk menghindari kekasaran. Di sisi lain, kalau misalkan kita itu berbicara sopan dan lembut, itu tuh orang juga yang mendengarnya akan merasa enak, merasa lega, dan kita juga akan mendapatkan image yang baik itu. Kalau misalkan kita berbicara dengan kasar dan intonasi yang tinggi itu, yang orang yang mereka dengar itu pasti perasaannya kayak, wah ini marah nih, ini ngajak ribut nih, ini parah nih. Nah gitu. Jadi kita itu selain jujur, kita itu harus bisa berbahasa sopan dan lembut. Karena itu tuh kalau misalkan eh, sopan saja tapi tidak lembut, itu masih kayak kesannya kayak kayak mencela aja gitu. Jadi antara sopan dan lembut itu harus berbarengan dan ada gitu. Harus dijalankan. Terus ketiga, hindari gibah dan fitnah. Jauhilah membicarakan keburukan orang lain dan menyebarkan tuduhan palsu atau fitnah. Ya, itu poin ketiga. Itu juga penting karena kita itu tidak tahu apa yang orang lain rasakan, kita itu tidak tahu apa yang orang lain alami. Kita itu tidak boleh prasangka buruk. Ada istilah don't judge book by a cover. Kita itu tidak boleh menilai atau menjudge buku dari sampulnya. Kalau itu istilahnya, kalau kita itu bisa didefinisikan, kita itu tidak boleh menilai seseorang dari luarnya saja. Belum tentu kan dalamnya seperti itu. Terus menjaga rahasia.
amanah terhadap informasi pribadi orang lain, tidak menyebarkan tanpa izin atau kebutuhan syar'i. Kita itu kalau misalkan sudah dikasih tahu rahasia, berarti orang itu berarti sudah mempercayai kita. Kalau misalkan orang itu mempercayai kita, kita itu harus menjaga kepercayaan itu, karena kepercayaan itu hal yang sangat mahal. Kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Sekali saja orang sudah hilang kepercayaannya, sudah tidak akan bisa kembali lagi. Itu karena yang namanya rahasia pribadi itu adalah aib juga gitu. Kita tidak bisa memberi tahu pada sembarang orang gitu, karena itu tuh bersangkut paut dengan masalah pribadi juga. Janganlah kita memberikan eh, rahasia pribadi kepada orang lain. Kita itu harus amanah. Terus mempunyai niat baik. Tujuan komunikasi itu harus untuk kemaslahatan, bukan untuk merendahkan atau mencari keuntungan pribadi yang batil. Oke, selanjutnya, penerapan komunikasi dalam lingkungan sosial. Kalau misalkan saat berdiskusi ya untuk sesama orang, sampaikan pendapat dengan sopan, dengan nada yang tidak tinggi lah, tanpa memotong pembicaraan. Rekan. Contohnya kalau misalkan kita berdiskusi atau ya di presentasi atau misalkan kerja kelompok lah. Kerja kelompok itu kita itu harus bisa pasti ada sesi diskusi ya. Kita itu harus bisa menerima pendapat orang lain. Kita itu tidak boleh memotong kayak pembicaraan, orang lain sedang berbicara, sedang menerangkan kita potong. Nah, itu tuh tidak sopan. Dan kita itu harus menerima saran orang lain. Dan kita pun harus juga gitu meskipun kita kontra dengan apa yang argumentasi rekan kita bicarakan, kita tuh jangan sampai berkata kasar. Kita tuh harus stay tenang gitu dan menerima diskusi dengan kepala dingin. Terus di tempat kerja atau umum, yang pertama yang pertama hargai waktu, bersikap bijak dan menjaga privasi rekan kerja. Jaga lisan dari kata-kata kotor. Nah, ini tuh sering sering terjadi ya di lingkungan kerja, karena lingkungan kerja itu sangat sangat luas dan sangat bebas gitu. Lingkungan kerja itu is another level from college gitu. Jadi karena lingkungan kerja itu banyak orang-orang baru dan orang-orang dari latar belakang berbeda, ada yang tidak berpendidikan juga, kita itu harus bersikap bijak dan kita harus bisa menjaga privasi rekan kerja, dan yang paling penting jaga lisan dari kata-kata kotor. Terus dalam keluarga, kita harus berbicara dengan lemah lembut kepada orang tua dan bersikap penuh kasih kepada saudara. Nah, itu tuh hal yang sebenarnya dari semuanya itu penting, tapi lebih penting lagi dalam keluarga. Kadang-kadang banyak kasus seperti kalau misalkan ke guru, ke kiai, ke ustadz, itu tuh caranya disopanin, nadanya lemah lembut banget. Tapi giliran ke orang tua atau keluarga itu malah sebaliknya. Padahal itu salah kaprah gitu. Bukan berarti kita harus berbicara kasar kepada kiai atau ustadz atau guru ya. Tapi kalau misalkan hal tersebut kayak di ustadz, kiai berbicara sopan dan lemah lembut, di dalam keluarga juga harus lebih atau minimal sama, kalau bisa harus lebih gitu, karena keluarga lah yang menerima kita, yang apalagi orang tua yang mengurus kita sejak lahir gitu. Kita harus harus berbalas budi, karena kalau tidak ada keluarga tidak ada kita gitu, tidak ada orang tua, kita tidak akan lahir gitu. Selanjutnya, etika berkomunikasi di ranah digital. Nah, karena kita sekarang sudah hidup di era modern, itu sangat
terkait ya. Media sosial adalah perpanjangan lisan. Prinsip Islam harus tetap ditegakkan di dunia maya. Pertama, sharing sebelum sharing. Tabayun. Tidak menyebarkan berita bohong seperti hoax, terus informasi yang belum diverifikasi, atau hoax ya, atau data sensitif. Wajib tabayun. Jadi kita itu harus memfilter lah intinya. Karena apalagi seperti kasus-kasus kemarin ya, banyak kayak apa demo-demo begitu, terus wah banyak lah isu-isu hoax gitu. Itu kita itu harus bisa men-sharing, memfilter karena apa ya? Di era modern ini kita itu selain dari kehidupan nyata di dunia maya pun eh, kita itu pertama harus bisa menjaga ketikan lah kalau misalkan di dunia maya itu jangan asal kayak asal ketik aja itu tuh karena persepsi orang tuh berbeda-beda kayak misalkan meskipun kita kayak bercanda aja gitu menyebutkan seorang seperti ini seperti ini di dunia maya itu yang orang lihat itu berbeda bisa jadi orang itu percaya dalam apa yang kita ketikkan tuh padahal cuma bercanda nah gitu kita itu harus apa ya harus bisa menjaga juga lah itu jaga komentar dan unggahan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya kita itu tidak boleh berkomentar yang menyinggung atau menghina atau menimbulkan permusuhan konten harus bermanfaat atau setidaknya tidak menimbulkan mudarat. Terus hormati batasan privasi. Kita jangan mengintip, membongkar aib atau menyebarkan luaskan hal-hal yang bersifat pribadi orang lain. Itu ya teman-teman. Contohnya kalau kayak konten-konten kayak gitu kita itu tidak boleh kayak kalau apa ya kalau misalkan konten-konten ya kalau misalkan ada permasalahan kayak misalnya di TikTok tuh suka ada banyak drama kayak gitu itu ya udah gitu kita itu tidak boleh berkomentar yang tidak yang menyinggung tidak boleh menghina terus kita juga tidak boleh menyebarkan luas hal-hal tersebut ya yang bersifat pribadi itu tidak baik ya kalau misalkan kita lihat kalau misalkan dari dampak positif membangun eh, beretika komunikasi etika yang baik kepada masyarakat pertama eh, kita akan menjadi keluarga yang harmonis ya terus kita akan meningkatkan ukhuwah citra kita mendapat citra positif image yang baik kita terhindar dari konflik pahala dan keberkahan itu yang paling penting kalau misalkan kita eh, bisa menjaga etika kita pastilah ada eh, yang muncul pasti bakal muncul lah efek positifnya sendiri kepada kita terus menuju komunikasi yang bijaksana nah kalau misalkan gimana sih caranya kita bisa etika komunikasi yang baik. Yang pertama kita harus refleksi niat dulu. Tanya kepada diri sendiri, apa tujuan kita berbicara baik, apakah kita akan membawa manfaat atau mudarat. Nah, terus verifikasi pesan. Pastikan informasi yang disampaikan itu ada kebenaran. Terus penyampaian santun. Gunakan bahasa yang lembut dan pertimbangkan waktu serta situasi yang tepat. Oke, kesimpulannya, komunikasi dan cermin keimanan. Jagalah lisan Anda karena etika berkomunikasi dalam lisan menekankan pentingnya menjaga lisan bersikap sopan dan senantiasa menyampaikan kebenaran. Oke, segitu saja dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan berkata-kata atau terbata-bata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.